Petualangan Raka di dunia mimpi. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia adalah anak yang penuh rasa ingin tahu dan selalu bermimpi tentang tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Namun, ada satu hal yang membuatnya istimewa, yaitu setiap kali ia tertidur, ia bisa menjelajahi alam mimpi. Suatu malam, ketika Raka tertidur, ia mendapati dirinya berada di dunia yang aneh dan penuh keajaiban. Langitnya berwarna ungu dengan bintang yang berpendar seperti lentera. Tanahnya terbuat dari awan lembut dan pepohonan tumbuh melayang di udara seperti balon. Saat ia melangkah, tiba-tiba seekor ikan mas sebesar gajah melayang di udara, berenang seolah-olah langit adalah lautan. Wah, ini luar biasa! Raka berseru kagum. Namun, tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar di belakangnya. Hati-hati, jangan terlalu kagum. Nanti engkau bisa tertelan oleh mimpimu sendiri. Raka menoleh dan melihat seorang gadis kecil berdiri di atas buku besar yang melayang. Gadis itu mengenakan jubah biru dengan bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Ia memegang tongkat kecil berujung kristal yang bersinar lembut. Namaku Liora. Aku penyihir di dunia mimpi ini. Raka dan Liora pun menjadi teman. Liora mengajarkan Raka tentang dunia mimpi, tempat di mana pemikiran bisa menjadi kenyataan. Liora tersenyum, lalu mengayunkan tongkatnya dengan gerakan anggun. Glacialis dulcora, serunya. Sekejap, udara di sekitar mereka berputar-putar, dan dari tanah mulai tumbuh sebuah gunung es yang terbuat dari permen kapas berwarna merah muda dan biru. Wanginya manis seperti gula, dan ketika Raka menyentuhnya, jari-jarinya terasa lengket oleh kristal-kristal gula yang lembut. Wah, aku bisa memakannya? Tanya Raka penuh semangat. Tentu saja, kata Liora sambil tertawa kecil. Raka mencubit sedikit permen kapas itu dan memasukkannya ke mulut. Rasanya seperti gula yang meleleh di lidahnya, manis, lembut, dan membuat hatinya bahagia. Namun, di dunia mimpi, tidak semuanya selalu indah. Udara tiba-tiba menjadi dingin, angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Liora memandang sekeliling dengan tatapan serius. Ia menepuk bahu Raka dan berkata, "Dengar Raka, apapun yang kau lihat di dunia mimpi ini, semuanya berasal dari pikiran manusia."
bukan hanya keindahan, keajaiban, tetapi juga kegelapan. Ketakutan yang ada di dunia nyata seringkali menjelma di sini menjadi bayangan mengerikan. Takut akan gelap, takut pada hantu, takut pada hewan buas. Semuanya muncul di dunia mimpi sebagai monster yang nyata. Raka menelan ludahnya. Jadi, jika aku takut pada sesuatu, makhluk itu bisa muncul di sini. Liora mengangguk. Ya, itulah mengapa kau harus belajar mengendalikan rasa takutmu. Jika kau berani, jika kau bisa menghadapi ketakutan itu, mereka akan melemah dan lenyap. Ketakutan hanya akan kuat jika kau memberinya kekuatan. Raka terdiam, merenung. Liora melanjutkan dengan suara lembut. Dan bukan hanya itu, apa yang kau lakukan di dunia nyata akan membentuk mimpimu di sini. Jika kau sering marah, membenci atau bersikap buruk, dunia mimpimu akan dipenuhi bayangan gelap. Tapi jika kau selalu berbuat baik, berpikir positif, dan mengisi hatimu dengan kebahagiaan, maka mimpimu akan menjadi tempat yang indah dan penuh keajaiban. Raka memandang gunung permen kapas yang baru saja mereka ciptakan. Jadi, kalau aku ingin terus bermimpi indah, aku harus bersikap baik di dunia nyata. Liora tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali, Raka. Dunia mimpi adalah cerminan dari dirimu sendiri. Raka menarik napas dalam-dalam, merasa lebih percaya diri. Kalau begitu, aku akan mencoba menjadi lebih baik agar mimpi-mimpiku selalu menyenangkan. Liora tertawa kecil. Bagus, maka petualangan kita akan semakin seru. Raka anak baik penuh kasih sayang, penjelajah mimpi gemar berpetualang. Di dunia yang penuh warna-warni, segala keajaiban bisa terjadi. Mari kita terbang tinggi, jelajahi mimpi penuh fantasi. Setiap langkah penuh arti, jadi anak baik hati berseri. Di dunia mimpi banyak petualangan, belajar kebaikan dari setiap rintangan. Keberanian, jujur dan kasih sayang, jadikan dunia nyata lebih gemilang. Mari kita terbang tinggi, jelajahi mimpi penuh fantasi. Setiap langkah penuh arti, jadi anak baik hati berseri. Bersama Raka kita menjelajah dunia mimpi yang indah dan ramah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar memahami
betapa kuatnya pikirannya. Bukan hanya di dunia mimpi, tetapi juga di dunia nyata. Raka terbangun dari tidurnya dengan perasaan bahagia setelah petualangan luar biasa bersama Liora. Namun, di dunia nyata, hari itu tidak berjalan seindah mimpinya. Di sekolah, suasana kelas mendadak panas. Salah satu temannya, Bima, tidak sengaja menyenggol tempat pensil Raka hingga isinya berserakan di lantai. "Hei, hati-hati dong!" seru Raka dengan nada kesal. "Maaf Raka, aku nggak sengaja," kata Bima merasa bersalah. Namun Raka yang masih terbawa emosi malah membentaknya. "Kamu selalu ceroboh, makanya jangan ganggu meja orang lain." Teman-temannya terdiam. Bima hanya menunduk, wajahnya terlihat kecewa. Raka masih merasa marah dan mendengus sebelum duduk kembali. Ia tidak menyadari bahwa kata-katanya menyakiti hati temannya. Malamnya, Raka kembali terlelap. Ia berharap bisa bertemu Liora lagi dan menjelajahi dunia mimpi yang indah. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia berada di hutan, berkabut yang gelap dan dingin. Pepohonan tampak tinggi dengan cabang-cabangnya, seperti tangan yang siap menangkap siapa saja. Angin berhembus membawa suara samar, dan suara itu terdengar seperti orang-orang yang membicarakan dirinya. Oh, dia anak yang suka marah itu? Iya, dia menyakiti hati temannya. Mata Raka melebar dan ketakutan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu bergetar seperti asap pekat dan mendekatinya dengan cepat. "Tidak, jangan dekat-dekat!" Raka berlari sekencang mungkin. Tapi semakin ia berlari, semakin banyak bayangan lain muncul. Semuanya mengulang kata-kata kasarnya kepada Bima. "Kamu selalu ceroboh!" Raka tersandung dan terjatuh. Bayangan hitam mulai mengepungnya. Liora datang menolong Raka. Glacialis lumira. Sebuah cahaya biru keperakan melesat, membekukan bayangan hitam itu dalam es bercahaya. "Liora," seru Raka dengan napas tersengal. Liora melangkah mendekat, wajahnya serius. "Aku sudah bilang, dunia mimpi adalah cerminan dari dirimu, Raka." Raka masih gemetar. "Tapi, kenapa mereka mengejarku?" Liora berjongkok di sampingnya. "Karena kau masih menyimpan kemarahan di hatimu. Kata-kata yang kau ucapkan saat marah tadi siang terpantul di dunia ini menjadi bayangan yang memburumu. Kemarahan itu tidak hanya menyakiti temanmu, tetapi juga dirimu sendiri." Raka terdiam. Ia mulai menyadari bahwa kata-kata kasarnya kepada Bima telah menciptakan mimpi buruk ini. Liora menepuk pundaknya. "Jika kau ingin dunia mimpimu kembali indah, kau tahu
apa yang harus kau lakukan, kan? Raka mengangguk. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Keesokan paginya, Raka bangun dengan perasaan berbeda. Hatinya masih terasa berat, tapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Saat tiba di sekolah, ia mencari Bima yang sedang duduk sendirian di bangkunya. Dengan sedikit ragu, Raka menarik napas dalam dan berkata, "Bima, aku minta maaf soal kemarin. Aku nggak seharusnya marah seperti itu." Bima menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Nggak apa-apa, Raka. Aku juga harus lebih hati-hati." Raka merasa beban di hatinya menghilang. Ia tersenyum lega. Malamnya, ketika Raka tidur, dunia mimpinya kembali indah. Langitnya berwarna ungu dengan bintang berpendar lembut dan awan-awan terasa seperti kapas yang nyaman. Liora duduk di atas bukunya yang melayang. "Kau sudah belajar sesuatu yang penting hari ini, Raka." Raka tersenyum. "Ya, jika aku ingin mimpi yang indah, aku juga harus bersikap baik di dunia nyata." Liora mengangguk. "Tepat sekali." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka tidur dengan perasaan damai tanpa bayangan gelap yang mengejarnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Raka dalam dunia mimpinya bahwa sesuatu yang kita pikirkan akan membuat mimpi kita sendiri. Jika kita berbuat baik, maka mimpi kita pun akan indah. Sedangkan jika kita berbuat keburukan, maka sang monster mimpi akan mengejar kita. Anak manis. Maka dari itu, sebelum tidur, biasakan kita meminta maaf kepada kedua orang tua dan selalu berdoa. Sekian cerita dari Ibu Peri. Selamat bermimpi indah. Anak manis, pejamkan mata, peluk bonekamu, tarik selimut, ayo tidur, bermimpilah, esok pagi ceria lagi. Anak manis, pejamkan